Ini Bapak Ibu semua ini mana yang suka ini? Sinkron atau asinkron nih? Menggunakan Zoom atau menggunakan apa? Atau menggunakan LMS saja dalam pembelajaran? Kalau saya pribadi tuh Pak, di LMS juga, kemudian nanti juga ada yang sinkronusnya. Karena kalau di LMS itu kadang-kala tidak nampak juga partisipasi mahasiswa. Dia rajin-rajin aja yang ikut diskusi di LMS. Kalau enggak ya kita kemana-mana mahasiswa. Tapi kalau kita sinkronuskan, seimbangkan, misalnya kita Zoom agak sekian menit untuk penguatan materi. Nah, kalau saya pribadi seperti itu biasanya Pak. Iya. Baik Bu, ya. Jadi perlu juga ya Bu ya yang menggunakan sinkron ini perlu juga ya. Baik Bu, jadi di UNP itu kenapa Big Blue Button tidak digunakan ya memang karena dia agak terbatas juga apa karena dia gratis ya, gratis dan ya udah terintegrasi sebenarnya dengan Moodle. Tapi kalau kita gunakan agak berat ya. Karena mungkin dia karena gratis itu mungkin pengembangannya mungkin tidak terbatas saja sesuai dengan itu saja. Tapi mungkin karena kalau Zoom ini mungkin pengembangannya mungkin dari waktu ke waktu saya lihat tuh fiturnya bertambah terus. Mungkin karena kalau dia apa? Kalau dia misalnya ada kendala, ada teknis dia selalu memperbaiki. Sekarang kan Zoom yang kita gunakan di awal-awal sampai sekarang kan agak ada perbedaannya. Dia selalu mengupdate fiturnya, menambahkan hal-hal yang diinginkan pengguna itu karena dia berbayar itu karena dia punya punya resource untuk bisa mengembangkan itu. Sementara mungkin Big Blue Button karena dia gratis itu dia tidak memiliki daya untuk mengembangkan agak lebih apalagi sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan apalah itu ya teknologi yang terbaru misalnya. Makanya saya rasa mungkin seperti itu Bu. Jadi memang kalau dia ada berbayar, kemudian ada ada yang gratis. Mungkin yang berbayar akan lebih banyak fiturnya dibandingkan dengan yang gratis itu. Sehingga ya tentu lebih bagus juga yang berbayar. Moodle kenapa lebih bagus karena dia dibutuhkan oleh semua institusi dan memang pengembangnya banyak sekali. Sedangkan mungkin Big Blue Button itu mungkin tidak begitu banyak ya yang menggunakan. Kalau Moodle yang menggunakan banyak, kemudian setiap ada kekurangan akan diperbaiki sehingga selalu terjadi update-update dan memang itu yang menyebabkan apanya itu. Walaupun dia tidak berbayar, tapi mungkin ya fitur-fitur di dalamnya itu mungkin yang agak kurang. Dan sebenarnya kalau kalau kita lihat tuh di Moodle itu Zoom itu sendiri itu bisa diintegrasikan dengan apa? Dengan Moodle, tapi mungkin tidak tahu perguruan tinggi kita. Sebenarnya Zoom itu sendiri juga bisa dari institusi bisa lebih murah sebenarnya. Kalau dia membelinya secara institusi dan bisa digunakan oleh seluruh dosen misalnya, itu lebih murah dibandingkan kalau dosen harus beli-beli ya sendiri-sendiri gitu per bulannya. Kemudian bisa diintegrasikan dengan LMS. Kita tinggal menentukan jadwal dan otomatis itu bisa kita buka menggunakan LMS. Itu silakan Bapak Ibu lihatlah apanya. Ada itu plugin untuk memasukkan Zoom itu ke dalam Ke dalam LMS. Tapi memang itulah sesuai kebutuhan. Saya rasa mungkin UNP mungkin dengan keadaan sekarang dianggap sudah cukup bagus gitu ya. Dilihat lagi mungkin antusias dosen dalam penggunaannya juga tidak begitu saya lihat. Jadi ketika misalnya sebelum pandemi ya saya pernah meneliti sebelum pandemi itu sekitar hanya 19% dosen atau 20% lah dari seluruh dosen yang ada di UNP itu menggunakan Moodle untuk pembelajaran. Kemudian ketika dibuat kebijakan 50% boleh tatap muka, 50% tetap daring, maka baru bertambah. Tapi bertambahnya tidak signifikan. Yang bertambah signifikan itu adalah ketika pandemi. Ketika COVID baru 100% dosen itu menggunakan LMS Moodle ini untuk pembelajaran. Tapi setelah pandemi berakhir, berkurang lagi. Artinya ini hanya sebagai solusi sementara saja. Jadi dosen tidak begitu tidak begitu antusias dalam penggunaan LMS ini dalam pembelajaran. Apalagi sekarang nih, kalau dulu kan praktikum pun harus masuk ke dalam ke dalam LMS. Sekarang praktikum tidak ada masuk. Kemudian materi-materi
yang ada untuk apa, yang untuk mata kuliah teori pun tidak semua yang memasukkan. Saya lihat. Kebetulan saya juga koprodi di jurusan saya ya di teknik elektro. Itu terjadi itu jadi pengurangan, jadi tidak semua lagi dosen yang mau menggunakan itu, walaupun kita himbau saja, himbau terus ya, minimal materinya harus masuk supaya mahasiswa nanti tidak terlalu sulit dalam pendistribusian materi oleh dosen ke mahasiswa, tidak sulit. Jadi masukkan juga kalau tugas-tugas ya, masukkan juga ke LMS supaya tidak banyak mahasiswa harus memprint gitu ya. Nah, tapi tetap aja tidak apa. Ya, saya rasa seperti itu. Mungkin kalau dosen bersama-sama membutuhkan sebuah fitur tertentu ke dalam tentu saya rasa itu UNP akan mempertimbangkannya, menambahkan fitur-fitur baru. Malah untuk untuk memotivasi siswa dalam menggunakan LMS ini ada sistem gamification gamification, di mana di sana kita bisa menambahkan lencana, bisa menambahkan bisa ada fitur-fiturnya, tetapi itu tidak dimaksimalkan oleh UNP di dalam ketika saya mengusulkan dulu untuk ditambahkan itu ya nantilah di e-learning versi selanjutnya katanya. Tapi sampai sekarang udah 2000 belum juga. Dulu ketika saya usulkan itu ya awal 2022 nanti ada versi baru, tapi sekarang udah hampir habis 2022, versi barunya belum diapakan seperti itu. Jadi memang itu dilihat yang prioritas dulu. Kalau universitas tentu prioritas. Kalau memang dosennya tidak antusias tentu tidak akan dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Nah, begitu mungkin jawabannya Bu. Jadi kenapa Big Blue Button itu tidak karena memang dia versinya tidak kurang bagus, agak berat juga ketika kita gunakan, berat. Kemudian kalau kita pakai video lebih berat lagi gitu kan. Tentu mungkin gara-gara fiturnya itu tidak dikembangkan dengan baik. Silakan Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau berbagi tentang ini silakan. Kemudian nanti di Bapak Ibu di LMS kita itu tentang LMS dan e-learning itu ada tugas juga, tagihan juga yang harus dikumpulkan. Nah, mungkin saya share sedikit ya tentang itu sebelum kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi ini untuk pengenalan LMS dan e-learning itu ada tagihan. Yang terakhir ini saja sebenarnya, tagihan materi LMS dan e-learning. Di dalam tagihan ini ada yang diminta yaitu Bapak Ibu mendesain 1 kali pertemuan menggunakan LMS. LMS itu. Oke, mungkin sebelum itu kita kita lihatkan dulu. Jadi ini contoh 1 kali pertemuan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kan tentang LMS dan e-learning. Jadi saya mendesain ini khusus untuk LMS dan e-learning itu dengan menggunakan model iCare namanya. Kebetulan saya pernah dulu ikut PPG. Di PPG itu semua pembelajaran itu menggunakan iCare. iCare itu adalah singkatan dari I itu adalah introduction, C itu adalah connection, kemudian A itu adalah action, R-nya adalah reflection, dan E-nya adalah expand. Jadi introduction itu adalah pendahuluan, kemudian ada C-nya connection, koneksi, A itu adalah action atau penerapan, R itu adalah reflection atau refleksi, dan E-nya adalah expansion atau expand atau penguatan dan pengembangan. Jadi saya juga mendesain itu untuk topik kita kali ini. Di mana di pendahuluan itu ya silakan Bapak Ibu lihat nanti di pendahuluan ada pendahuluan mengenai bagaimana kita mempelajari topik ini. Kemudian ada video pendahuluan ya di sana. Jadi ini saya ambil saja di YouTube. Jadi apa itu e-learning sebagai pembuka saja bahwa apa yang dimaksud dengan e-learning. Itu di bagian introduction. Kemudian di bagian connection saya tambahkan aktivitasnya, yaitu aktivitas koneksi namanya. Koneksi ini kalau Bapak Ibu lihat tuh ketika klik ini koneksi. Nah, saya menggunakan fitur kuis yang ada di LMS. Jadi ketika dilihat preview kuisnya, nanti akan muncul beberapa pertanyaan terkait dengan topik kita. Jadi pertanyaannya ada 3.
Pertanyaan ini silakan nanti Bapak Ibu jawab, mungkin di waktu tidak sekarang ya, di waktu lain, mungkin dalam waktu 2 sampai 3 hari ini silakan dicoba dijawab di sini. Menurut Bapak Ibu apa definisi dari LMS dan e-learning? Nah, silakan dituliskan di sini. Nah, ini untuk apa saja koneksi untuk melihat pengetahuan awal dari dari peserta. Silakan. Sebenarnya ini seharusnya di awal ya, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai latihan saja kita dalam bagaimana kita mendesain suatu pembelajaran dengan menggunakan learning management system ini. Kemudian setelah itu, apakah Bapak Ibu pernah belajar menggunakan e-learning? Jika pernah, coba ceritakan. Mungkin pernah dulu waktu S2 atau S3 misalnya ya, pernah belajar menggunakan e-learning juga di masa-masa pandemi. Mungkin atau ikut pelatihan-pelatihan. Nah, jadi apakah pernah? Kalau ya, coba ceritakan pengalaman pernahnya itu. Kemudian apakah pernah mengajar menggunakan e-learning? Karena kita adalah dosen atau guru di sini semuanya, tentu kita juga pernah mengajar menggunakan e-learning. Jika pernah, coba ceritakan pengalaman menggunakan e-learning tersebut. Mungkin apa e-learningnya, bagaimana penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, itu saja. Kemudian yang keempat, dalam mengajar atau menggunakan e-learning, apakah menggunakan teori, strategi, atau model pembelajaran tertentu? Coba jelaskan. Nah, ini kalau ada silakan, kalau tidak nggak apa-apa juga di apa aja diisi saja. Nah, ini setelah itu finish. Setelah selesai koneksi, maka kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penerapan. Di penerapan ini ada 2 diskusi, Bapak Ibu, 2 diskusi. Diskusi pertama ada tentang komponen pembelajaran esensial e-learning. Jadi didiskusikan di forum diskusi apa komponen pembelajaran yang penting yang harus ada di e-learning. Artinya jika itu tidak ada, maka mungkin pembelajaran tidak akan terjadi gitu ya. Menurut Bapak Ibu apa? Jadi silakan nanti klik di sini, klik kegiatan 1. Nah, kemudian silakan jawab. Nah, ini sudah ada nih dari Pak Rido Putra ini menjawab apa ini mengenai komponen pembelajaran apa yang penting di e-learning. Ini contohnya. Nah, ini contohnya 3 komponen pembelajaran yang terlibat dalam online learning adalah strategi, kolaborasi, refleksi, permainan, peran, dan sebagainya. Silakan. Kalau Bapak Ibu setuju, silakan replay Pak Rido. Kalau tidak setuju juga silakan replay. Atau kalau mau menjawab yang di atas, silakan replay yang di atas. Mungkin itu. Jadi komponen apa saja sih yang penting? Mungkin apa? Tentu harus tahu dulu kita komponen pembelajaran itu apa. Sehingga nanti kita bisa menjawab apa-apa saja komponen pembelajaran yang penting yang harus ada di dalam e-learning. Nah, oke, kalau silakan nanti diskusi, mungkin dalam 1 atau 2 hari ini akan banyak nih diskusinya, bisa nanti disimpulkan apa sih komponen pembelajaran yang harus ada di e-learning. Nah, kemudian setelah kegiatan 1 ada lagi satu lagi kegiatannya. Ada kegiatan 2 diskusi juga. Kegiatan yang kedua diskusinya ada mengenai teori, strategi, dan model pembelajaran e-learning. Jadi diskusikan di forum diskusi mengenai teori belajar, tadi ada beberapa teori belajar ya, strategi pembelajaran, atau model pembelajaran yang akan digunakan di e-learning. Silakan klik di sini. Nah, karena apa? Karena ini cukup luas ya diskusinya, jadi saya mendesain. Kita lanjutkan. Jadi tadi yang kegiatan kedua yaitu teori, strategi, model pembelajaran e-learning. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silakan tambahkan. Jadi karena dia luas ya, ada teorinya, ada model atau apa nanti silakan nanti ditambahkan. Sebagai contoh, misalnya kita tambah new discussion topic misalnya. Nah, subjeknya apa? Mungkin Bapak Ibu ingin tentang model project misalnya, maka bisa dibuatkan project based learning. Nah, kemudian ya ditampilkan di sini apa yang bagaimana Bapak Ibu mungkin mengaplikasikan proyek ke dalam itu misalnya. Atau mungkin ingin bertanya juga boleh, nggak masalah. Bagaimana mengimplementasikan misalnya, silakan implementasinya. Nah, kemudian post to forum.
Maka nanti di bawah ini akan muncul sebuah topik yang dimulai oleh siapa, kemudian siapa yang telah mereplay. Silakan nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang lain ada yang tertarik dengan topik yang sama, silakan masuk ke sana, kemudian baru bisa mereplay. Bisa mereplay di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini agak berbeda dengan yang tadi ya, tadi itu langsung replay saja. Tapi ini mungkin lebih ke Bapak Ibu, silakan menentukan sebuah topik tertentu, fokusnya kemana, nanti teman-temannya yang lain itu akan apanya. Kalau bisa nanti coba Bapak Ibu buatkan satu topik diskusi, kemudian coba juga replay nanti punya teman yang lain supaya nampak bagaimana hasil diskusi atau bentuknya diskusi dengan menggunakan LMS ini.